Halo friend, ketemu lagi sama gua di channel Randy Rudal. Hobiku. Gacana Gablagu. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik terus, sehat terus, banyak rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sekarang gue lagi di rumah friend gue. Dia nih keepers juga, keepers sejati gue bilang. Keepers Cana sejati, Cana lokal, impor ada semua. Terus ada seller-seller dia lu jual-jual juga dikit ya? Iya. Tuh, gue lagi di Lorong Gabus tuh, Lorong Gabus gue bersama ini dia. Siapa friend? Hardy. Tuh Hardy, dengan friend gue namanya Hardy nih. Dik. Ya. Yang pertama kali gue pengen tanya, lu udah berapa lama main Cana, ngekip Cana? Kurang lebih 2 tahun lebih sih. 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Tuh 2 tahun lebih. Jadi gue kesini tanpa bilang-bilang Hardy, gue mau langsung sidak. Dia progres Cana di mana aja nih? Ada yang di galon nggak? Lu lihat ya, lu lihat galon. Galon 2 tahun lebih dia duluan tapi berarti kan. Terus menurut lu pas denger, wah ini Randy lu udah kena kesandung galon nih. Lu gimana denger berita itu di? Ya gue bilang rame tuh. Gue bilang sih gokil ya, gokil. Sebenarnya memang bisa buat treatment. Memang bisa buat treatment. Karena kan kalau treatment itu kita nggak harus ngikutin orang, nggak harus juga ngikutin cara di alam gitu. Kalau ikan maunya di galon, kenapa enggak kan gitu? Ya, bener. Karena sejauh ini yang gue pelajarin, nggak semua Cana itu maunya seperti ini. Kalau memang di galon cocok, kenapa enggak kan gitu? Karena karakternya masing-masing. Karakternya masing-masing. Karakter ikan masing-masing. Lu kudu tahu men. Jangan nyebut hobi, cuman lu nggak tahu karakter ikan lu sendiri. Tapi lu maunya dibilang keepers. Tapi gue akuin gokil ya, gokil. Mantap ya galon ya. Langsung ada gelarnya. Langsung ada gelarnya. Luar biasa. Bapak Cana Galon Indonesia. Wow. Besok jadi gue star di Pemalang. Gokil. Di acara Pemalang Maret gue ada di situ diundang jadi guest star di situ sama friend gue yang ngadain acara. Nanti gue bakal ramein acara di Pemalang karena acaranya lumayan gede tuh gitu. Iya. Di rumah lu ngomong-ngomong di mana di? Kalau rumah alamatnya di Jalan Jurang Mangu Barat. Pondok Aren, Tangerang Selatan. Tuh, Pondok Aren masuknya Tangerang Selatan, Pondok Aren. Ini rekomen lu kalau mau lihat koleksi-koleksinya ada di IG lu ya? Lengkap ya? Ada IG kan lengkap. di IG. IG-nya apa namanya? IG-nya Lorong Gabues. Yo, Gabues itu ejaan jadul. Jadwal Gabues. Nih, pokoknya nih di layar gue tampilin semua. Mau kepoin langsung Lorong Gabus punya apa aja sih nih? Lu tanya aja dijual nggak? Godain kalau nggak dijual, pasti dijual. Ikannya the best. Di sini ada ikan apa aja di? Kalau di sini kebanyakan Cana Maru. Di kita nyantai ya. Santai. Oh iya. Sambil ngerokok ngopi, friend. Nyantai. Di sini kebanyakan Cana Maru. Cana Maru. Karena memang dari pertama Cana yang gue punya itu ya Cana Maru. Pertama kali Cana yang gue punya Cana Maru, dan dulu varian yellow, Fred. Varian yellow. Okay, dan dulu tuh gue nggak ngerti sama sekali. Benar-benar nggak ngerti. Yang gue beli mungkin bisa dibilang ikan jelek. Karena nggak ngerti, cuma pengen punya aja gitu, Iya. Dulu kan belum viral banget, belum rame juga gitu. Belum musim lah. Iya. Bener. Cuman di saat itu ya gue akuin kenapa gue sampai sekarang sebanyak ini. Dari size baby sampai size 18 cm yang gue beli harga cukup murah gitu ya. Termasuknya waktu itu sih sebenarnya mahal. Iya.
Cuma dapat tawaran harga yang lebih mahal lagi. Oh, dari situlah gue tertarik buat Pacu ya, ya buat coba-coba nih sambil ngakip sambil jualan. Akhirnya ya sekarang keterusan. Itulah hobi jadi menghasilkan. Nah, itu dia. Di situ ada nilainya tuh. Karena itu yang paling asik. Iya bener, apalagi denger nilainya. Wah gimana nih, gue beli harga bahan murah, cuman ikan gue bisa jadi harga mahal. Iya. Nah di situ kan. Betul. Cara Enak pokoknya. Gimana gitu. Nih lu kan gue lihat nih, tadi gue udah keliling friend, ada yang di kolam, ada yang di galon, ada yang di tank, ada yang semi outdoor, ada yang full indoor, ada yang full outdoor. Full outdoor ada ya ya. kan tuh. Itu lu tadi bilang kan dari sendiri apa segala macem. Gue cuman pengen tahu lu dapet metode treatment tuh bagaimana? Kalau metode treatment yang gue pelajarin lebih kepada alamnya si ikan yang pertama. Tapi tetap ya nggak bisa semua ikan kita samain cara treatmentnya. Bener. Jadi yang kita pelajarin gimana nyamannya si ikan. Jadi kayak misalkan kita mau treatment bunga nih, rata-rata kan pengennya treatment bunga. Iya pasti, Canamaru treatment bunga. Kalau ada yang bilang genetik pun gue bilang bunga itu bukan pure genetik. Benar, genetik. Gue nggak setuju. Ya, gue nggak setuju kalau memang bunga itu pure genetik. Kenapa? Karena beberapa ikan yang gue keep dari nol, karena gue kan memang kalau coba-coba itu apa namanya? Kita bahasanya bilangnya inilah eksperimen. Eksperimen, cuman betul. Eksperimennya tanda kutip positif. Kalau yang mereka nilai eksperimennya tuh rata-rata negatif, biarin ya, kepalanya mereka. Ya, nggak apa-apa. Kepala kita nggak apa-apa. Eksperimen kita positif. Tujuannya agar ikan lebih indah dan bagus. Betul. Orang aja di salon biar cantik ya kan. Betul. Terus ya jadi eksperimen. Ketika gue eksperimen dari beberapa ikan yang satu ombyokan gue ambil, itu pasti hasilnya beda-beda. Benar banget. Sekalipun hasilnya sama, ketika ikan baru bercabung gitu ya, baru bercabung ataupun udah berbunga, ini sempat jadi pengalaman gue pribadi. Benar. Ketika ikan udah bercabung atau udah berbunga, kita pindah ke tempat yang baru dengan settingan yang baru, itu bisa makin bagus, bisa juga bunganya atau cabungnya itu jadi benar-benar hilang. Ketutup warna, bisa ketutup warna, entah ketutup warna karena memang dia nggak nyaman juga sih, gua ngeliatnya lebih kayak gitu. Jadi gue bilang kalau untuk bunga itu bisa kita treatment. Jadi tuh kalau gua demen ke tempat-tempat yang begini nih, jujur aja, dibanding ke showroom besar yang ikannya udah di display, udah cakep-cakep semua. Kalau gue datang ke situ tuh nggak ada kurang tantangannya. Karena yang mereka ambil rata-rata ikan jadi. Nah, gue pengen tahu proses ikan jadi kayak gitu, bagaimana dia caranya. Gue pengen tahu itu gitu. Biar gue kasih ke lu semua friend caranya, biar lu bisa progres ya nggak. Ya rezeki mah udah ada yang ngatur. Jangan takut kehilangan rezeki gara-gara. Gara-gara dia nih ikan gue nggak laku. Rezeki udah ada yang ngatur, lu percaya Tuhan lah, ya nggak? Kalau masih punya Tuhan, percaya sama Tuhan. Bener, nggak usah mikirin orang Tuhan yang mikirin kok rezeki lu. Yang penting usaha, ya nggak? Usaha dulu, usaha nggak mengkhianati hasil. Pasti. Bener, begitu. Terus masalah genetik nih, kalau gue punya statement kan banyak orang bilang genetik tuh ikan lu mau diapain juga kalau genetiknya jelek percuma, bakal jelek juga gitu. Mungkin gue setuju dengan kata-kata itu, tapi lu nggak bisa taruh di depan, ngerti nggak? Kata-kata itu nggak bisa taruh di depan. Jadi untuk mengeluarkan kata-kata itu, lu harus progres ikan lu dulu. Biar tahu betul. Bener nggak? Iya. Karena genetik kalau menurut gua, kalau emang dari dasarnya itu genetik cuma bar. Gue setuju. Anatomi lah ya. Anatomi misalnya nggak ada yang bengkok, tulangnya nggak ada yang patah, barnya bar kan kelihatan gitu. Bar nggak mungkin nambah. Punya bar 77 pas gede 88. Mustahil ya. Mustahil. Ya kan, kecuali gini yang gua dapetin. Kita dari kecil dapat ikan yang memang barnya agak tipis dan itu kelihatannya terpisah. Iya, benar. Ketika udah jadi bunga, nanti di size gede itu bisa jadi ngerapet. Kalau itu sih hitungannya bukannya
bukannya berkurang ya, berkurang tapi bukan ketutup bertambah. bunga. Benar. Nah, jadi hitungannya malah jadi rancu sebetulnya. Iya. Gitu doang. Itu tetap aja kalau di labelin ya genetik ya cuman ada di bar. Cuma ada di bar. Cuma buat warna. Kalau gua kurang setuju kalau lu sebutnya percuma lu progres kayak apa juga tuh ikan sampai lu siksa-siksa kalau genetiknya jelek tetap jelek, itu gua nggak setuju. Sama. Ya nggak? Iya betul. Kita main dari yang nol, zero. Iya bener betul. dari zero, ikan buluk hitam cuman lu bisa lihat barnya doang. Bener kan kalau kita nyortir gitu Iya. kan. Itu bener-bener dari nol gitu kan. Kalau emang statement dia bener, kita terapin. Berarti kita kalau nyari ombyokan, kita teriakin tuh ikan. Woi, genetik bagus ke kiri. Iya. Yang jelek ke kanan. Ya, kita mana tahu tuh ikan genetiknya bagus apa enggak kalau belum diprogres. Intinya progres dulu. Lu progres baru lu ketahuan hasilnya. Itu juga jangan lu bilang genetik jelek lah gitu kan. Emang ikan udah maksimalnya seperti itu ya. Lu nikmatin aja hasil progresan lu sebenarnya ya kan. Ya gue rada sedikit kurang sih kalau menurut gue seperti itu genetik tuh. Kalau lu gimana? Sama ya, pokoknya kalau untuk genetik kalau baru udah pasti bawaan genetik. Tapi di gua pribadi karena sempat beberapa kali mengalami juga gitu. Ikan baby yang basicnya lebih terang, nanti gedenya juga pasti lebih terang. Warnanya lebih nge-up. Benar. Jadi kalau menurut gua warna juga bisa jadi genetik. Bisa jadi genetik. Benar. Bisa. Kecuali ya memang bunga. Kalau bunga pure menurut gua bisa kita treatment. Oh benar. Soalnya lu udah pengalaman ya. Udah beberapa kali bener-bener gak ada bunga terus keluar bunga. Ya beberapa kali dari yang gak ada bunga terus keluar bunga, dari yang udah ada bunganya bahkan sampai bunganya hilang. Tuh ada bunga terus bunganya hilang. Bukan cabuk. Ini udah bunga kering. Udah bunga yang udah sering, kering. Yang sering orang bilang nggak bakal hilang kalau udah bunga mah gitu. Itu masih hilang. Pernah ngalamin. Tuh. Guru yang paling baik itu adalah pengalaman lu sendiri, friend. Ya, betul. Ya kan? Dan setelah gua treatment beberapa kali lagi itu keluar lagi. Nah, bener. Jadi pure kalau bunga itu bisa kita treatment. Berarti bisa kita mainin lah gitu, kita maksimalin asal tahu cara treatmentnya, karena masing-masing ikan treatmentnya beda-beda. Betul. Ada lu punya 2 ikan, dua-duanya lu pengen treatment bunga dengan semuanya sama, pakannya sama, cara progresnya sama gitu. Nanti pas jadi dia nggak mungkin sama. Nggak mungkin. Nah, nggak mungkin sama. Itu kan tergantung si ikannya juga nanti. Bahkan sempat gua pelajarin ya, ini pemikiran gua aja. Jadi Cana Maru itu di alam dia kan ikan predator. Ya benar. Bahkan gua berpikirnya bunga yang dia keluarin itu kebutuhan dia di alam sebetulnya. Ya yang aliran sungai kan juga tempatnya beda-beda dong, nggak sama gitu ya. Jadi ketika kita udah masukin ke tank, ya kita harus tahu nih ikan biar keluar bunganya maunya kayak gimana, biar jiwa predatornya tuh lebih keluar juga. Sebenarnya gitu. Itu yang sempat gua pelajarin. Benar. Menurut pemikiran gua, kalau setuju boleh, nggak setuju juga nggak apa-apa. Bebas. Yang penting kalau saran gua sih satu, kalau masalah treatment atau progres gitu ya. Iya. Itu lu bebas ya, lu pilih ikan lu mau progres di outdoor, semi apa segala macam gitu kan. Yang penting kan kita udah nge-share pengalaman kita tuh seperti itu gitu. Misalnya lu mencoba untuk mengikuti itu nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Tapi hasilnya beda sama ikan yang lu ikutin, ya itu juga nggak salah. Nggak salah. Karena kan kita udah bilang, gua sendiri aja progres 2 ikan yang sama, caranya semua sama, hasilnya belum tentu sama gitu. Ya yang penting usaha dulu, bener. Betul. Usaha, ntar lu nikmatin hasilnya, friend. Sama satu lagi, gue selalu ngasih saran gimana. Banyak banget yang nanya, bang gimana caranya supaya ikan bagus. Gue cuma bilang buat simpelnya, gue cuma bilang rawat ikan lu sebaik-baiknya. Insya Allah ikan lu bakal ngeluarin suatu yang bagus buat diri lu. Nah, itu statement yang yang simple sebenarnya kayak gitu. Itu the best banget itu. Ya itu proses nggak mengkhianati hasil tuh. Iya nggak? Betul. Bener ya. Kalau hewan prinsip gue dulu banyak juga dari dulu emang hobi gue suka miara hewan apa aja gue piara gitu kan. Karena prinsip gue satu, kalau gue miara hewan gitu kan, gue kasih makan dia, gue rawat dia dengan baik, dia bakal doain kita. Betul.
lu jangan takut rezeki lu mati atau dipatok orang apa segala macam, udah ada yang ngatur. Apalagi lu miara hewan dengan baik, dia bakal ngedoain lu biar lu dapet rezeki buat beli makanannya dia. Pasti, bener nggak? Betul. Setuju gua. Sebenarnya itu aja simpel sih ya nggak? Iya. Tapi kalau lu bilang gua nyiksa ikan tuh gimana di galon taruh outdoor nyiksa ikan tuh bagaimana? Ya. Kalau bilang nyiksa kayak gini nih sebenarnya. Misalkan lu naruh ikan di galon. Oke. Kalau satu gua bilang nggak nyiksa. Tapi kalau lu naruh ikan di galon 30 ekor itu baru nyiksa namanya. Itu ya. Iya, nggak usah 30 ekor, 2 ekor aja sebenarnya udah nyiksa. 2 ekor aja udah nyiksa gitu. Pasti, karena ikan predator. Bener. Terus tapi kalau cuma 1 ekor ya nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Terus ikan dijemur, dibilang nyiksa juga. Itu menurut lu gimana? Kalau kasih paham deh. Nih dia progres apa aja ada semua di sini, kasih paham yang bilang ikan dijemur nyiksa. Ya sebetulnya gini, kalau gua pribadi dijemurnya nggak nyiksa kalau ada aturannya. Jadi kayak misalkan kita naruh tempatnya, misal cuma kena sinar matahari di bawah 30 menit. Nah, karena apa? Semua makhluk hidup itu butuh namanya matahari. Bener banget, bener. Buat pertumbuhan segala macam itu bagus matahari. Bener. Orang aja butuh. Itu kalau matahari di orang itu ngasilin vitamin D. Di alami itu jauh dari vitamin kalah sama sinar matahari itu. Kalau di ikan ya mungkin D juga kali ya. Iya, mungkin pemikiran nyiksa ikan dijemur itu ya karena dijemurnya di lapangan terbuka, ditaruh tengah-tengah, ya itu namanya nyiksa. Lu juga ditaruh kayak gitu bisa mati kekeringan. Kosong. Iya. Dehidrasi. Lagian gue pernah ada yang komen nih di gini. Bang, itu kena mataharinya 24 jam. Terus tahu nggak? Gue baca itu pengen ketawa. Gue gini, gue balik tau gak lu apa? Lu tinggal di mana yang ada matahari 24 jam? Mentang-mentang gue bilangnya di situ judul konten gue kan full outdoor. Cuman dia langsung komen itu dijemur matahari 24 jam tuh gue ketawa bener-bener. Iya. Ya kan? Lu jemur di outdoor. Itu bisa aja nggak kena matahari langsung. Mungkin kalingan rumah tetangga. Atau kalian pohon. Apa segala macam. Cuma tetap dia masih di outdoor. Kalau semi outdoor nih begini nih. Ya ini semi outdoor. Matahari tetap masuk tapi ada atapnya. Bener. Pokoknya intinya kayak gitu aja gitu. Cuman nyiksa-nyiksa itu kadang ya gue dengernya, gue langsung ngeliat peliharaan gue pada gue dibilang nyiksa hewan, nyiksa ikan, peliharaan. Kalau nyiksa kita nggak ngasih makan 3 hari, 4 hari, gue bilang itu nyiksa. Treatment puasa itu menurut gua nyiksa kita nggak bisa kasih makan. Asli. Nggak, banyak yang bilang bang ikan lu puasanya berapa hari? Gua bilang gua di sini nggak pernah puasain ikan. 1 hari sekali tetap makan tapi porsinya secukupnya. Karena apa? Ikan gabus di alamnya itu tetap makan menurut gua sehari sekali. Cuman dia mengatur pola makan. Iya. Gitu. Kan dapetnya makanan alam juga. Ya. Tahu gitu kan. Kalau menurut gue kalau masalah puasa nih ya, di treatment gue semua apalagi yang di galon kemarin viral gitu, gue nggak pernah puasain ikan. Di situ kalau lu nonton nggak di skip pasti tau lah. Setiap hari gue kasih makan, seminggu sekalinya makanan alam, makanan berat, itu ibaratnya udah cukup ya, ibaratnya faktor pendukungnya gitu. Yang penting satu, kalau di galon lu tiap hari kasih makan tapi jangan kebanyakan, buat jaga airnya juga. Betul. Kalau amoniaknya banyak gampang kotor ikan, airnya gampang kotor gitu, friend. Sebenarnya ya kalau masalah puasa, kalau emang di ikan lu mau dikontesin tuh, ada dipuasain. Iya. Itu puasa paling cuma sehari atau 2 hari. Betul. Itu untuk mencegah ikan lu kalau stres atau pas di tank kontes biar dia nggak ngotorin tank, kasihan panitia. Satu itu. Terus juga biar nggak amoniak di jalan. Biasanya kan tempat-tempat kontes itu perjalanan lumayan jauh. Perjalanan jauh pas lu packing di plastik dia pup di situ. Itu jadi amoniak. Jadi racun yang ada ikan lu. Syukur-syukur nggak mati. Kalau dia stres apa segala macam itu lu langsung nggak bisa ikut kontes. Jadi puasa cuman buat, kalau gue buat naik kontes aja itu paling sehari 2 hari udah, nggak pernah sampai 3 hari ya kan. Betul. Buat ngejaga aja, terus juga biar ada mentalnya galak juga. Jadi di sana dia gue lapar, makan. Ya mungkin gini sih, banyak orang yang berpikiran gabus itu perlu puasa. Kenapa? Karena
gabus itu kan bisa ketika dia air kering, dia bisa hibernasi. Ya. Nah, ketika hibernasi dia pasti puasa. Tapi kan di sini lu nggak pernah sampai kekeringan air kan ya? Jadi menurut gua di posisi ada airnya dia perlu makan. Perlu makan. Lagian puasa susah puasa ini kan asli. Miara cana yang paling susah tuh nggak ngasih makan. Itu menurut gue itu. Iya, karena apa? Mainin dikit mau ngasih makan. Betul. Karena gue pribadi cara ngelatih mentalnya ketika kita habis ngajak main ya kita ngasih makan. Bener, semua hewan buat ngelatih seperti itu. Iya. Langsung ke Instagram aja. Boleh. Ardi juga punya apa? Lu punya yang paling ada blue purca gede ya? Ada. Ntar videonya gue selipin di situ, friend. Boleh. Blue purca gedenya tuh. Itu size berapa, Di? Size 27 cm. 27 cm. Terakhir sih kurang lebih ya hampir 8 bulanan yang lalu itu gua ukur 26 cm lebih. Itu benar-benar fix gua ukur. Kalau sekarang kayaknya 27 cm fix. Jadi yang ada di sini tuh, friend, dari yang size gede ada, jumbo-jumbo ada, baby-babyan juga ada. Pokoknya lu kepoin aja Instagramnya. WA ada? Ada dong. Nah, WA sebutin WA-nya. Kali ada yang wah deket tuh Tangerang Selatan. Nah, tadi alamatnya yang lu sebutin. Aku mau main di sini, welcome ya. Ya boleh, mau ngopi-ngopi aja di sini gua welcome banget. Boleh, yang penting sopan, pakai baju, celana. Kecuali cewek. Bakal ajak gua. Ajak gua. Nomor WA berapa nih? WA 0858 8011 4161. Tuh ada di situ, lu WA aja. Bang mau main ke rumah, Sherlock dong. Ntar langsung di Sherlock. Boleh. Bisa lihat-lihat, pasti ada yang lu pungut, friend. Ikan the best. Ada yang unik juga. Yang unik niatnya gue pengen bawa ke kontes enak nih. Kelas unik. Boleh. Buat Randy Rudal spesial. Bapak Cana galon se-Indonesia. Gelar baru. Thank you lah hebat. udah ngasih gelar-gelar itu. Udah cukup ya? Cukup. Ya. Boleh. Okay. Thank you friend buat lu semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe. Semangat terus ngekip ikannya. Nanti setelah video ini gue mau fish in di kontes Tangerang, lu ikut juga. Insya Allah nanti ikut. Insya Allah kalau kita pas fish in ketemu kita ngobrol lagi ya. Boleh. Lu Siap. nurunin yellow ya. Yellow. Gue nurunin ada rahasia gue nurunin apa. Thank you friend and see you.